Halo para pencari fakta. Dunia ini memang penuh dengan misteri. Salah satu yang membuat para peneliti tercengang adalah dengan ditemukannya mumi-mumi yang hidup ribuan tahun sebelum Masehi, tapi masih bertahan dan tak terurai oleh bumi. Kali ini kita akan terbang jauh menuju negeri piramida untuk membicarakan mumi dari raja-raja Mesir. Karena para peneliti telah banyak menemukan tubuh yang terawatkan dengan sangat baik di berbagai belahan dunia. Seperti 10 mumi paling awet berikut ini yang telah kami rangkum untuk para pencari fakta. Rosalia Lombardo adalah seorang anak asal Italia yang wafat di tahun 1920 saat usianya menginjak 2 tahun karena sebuah penyakit bernama pneumonia, di mana bakteri dan jamur menyerang paru-parunya. Karena tidak sanggup ditinggal mati lebih dulu, ayah dari Rosalia memutuskan untuk mengabadikan anaknya dengan proses mumifikasi. Saat ini, muminya termasuk dalam salah satu mumi terbaik yang pernah diawetkan di dunia. Karena meski sudah meninggal 100 tahun yang lalu, tapi jenazahnya terawat dan masih sangat utuh. Desidorzo Aitigilov adalah seorang biksu dari biara Aniskoe Datsan di Buryatia, Rusia. Dia masuk ke biara tersebut sejak usia 16 tahun dan diperkirakan lahir pada tahun 1852. Menjelang kematiannya, ia bertekad untuk melakukan moksa dengan melepaskan diri dari ikatan duniawi, termasuk makan dan minum. Desidorzo Aitigilov wafat di tahun 1927 dalam posisi duduk teratai, lalu dimakamkan dalam sebuah kotak cemara. Saat digali pada tahun 1957 dan 1973, jenazahnya masih utuh dan segar. Bahkan banyak yang bilang seperti sedang tidur. Mumi yang diberi nama Lady Di diyakini berusia lebih dari 2100 tahun dan berasal dari dinasti Han Barat. Meskipun sudah terkubur selama 2000 tahun, jenazah sang putri masih terasa sangat lembut dengan elastisitas layaknya manusia yang masih hidup. Selain itu, rambut dan bulu matanya masih nampak bagus. Bahkan, persendiannya pun masih bisa digerakkan. Mumi putri Tiongkok ini pertama kali ditemukan pada tahun 1971 dengan 22 kain sutra, 9 pita sutra, dan rami yang membungkus tubuhnya. Terdapat 4 lapisan peti mati dan berisi lebih dari 1000 artefak berharga, termasuk rias wajah, peralatan mandi, ratusan piramida, dan 162 patung kayu berukir yang mewakili pelayannya. Sangat sulit untuk percaya bahwa mumi La Donzella sudah berumur 500 tahun. Rupa dari mumi masih sangat bagus, seperti seorang gadis yang baru saja tertidur dengan gaun coklat, sendal bergaris, dan potongan daun koka yang masih menempel di bibir atasnya. Mumi ini ditemukan di Gunung Lulaiko yang terletak di perbatasan antara Argentina dan Chili. Diketahui usianya baru menginjak 15 tahun ketika ia dan kedua temannya dikorbankan untuk dewa Inka. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa mumi La Donzella memiliki cukup gizi dan tidak ditemukan patah tulang ataupun luka. Hanya saja ia memiliki sinus dan peradangan di paru-parunya. Pada awalnya, mumi bayi Inuit dikira boneka, karena sekilas memang terlihat seperti itu. Pada tahun 1972, di kuburan dekat pemakaman pesisir Qilakitsoq, Greenland, ditemukan sekelompok mumi yang terdiri dari 6 wanita dan 2 anak kecil. Mumi ini diperkirakan sudah berusia 537 tahun. Namun dengan iklim dan unsur-unsur alam di Greenland membuatnya terlihat awet dan masih sangat terawat. Bayi Inuit sendiri merupakan bayi laki-laki yang diperkirakan berusia 6 bulan saat dikubur hidup-hidup bersama ibunya. Sebab ayahnya tak menemukan perempuan yang bisa merawatnya.
Mumi bayi Inuit sampai saat ini masih tersimpan di Greenland National Museum di Nuuk. Cholan Man adalah manusia yang hidup di abad keempat sebelum Masehi di semenanjung Jutlandia, Denmark. Mumi ini ditemukan terkubur di sebuah rawa gambut pada tahun 1950. Manusia Cholan ditemukan menggunakan topi kulit domba runcing, sabuk kulit halus di pinggangnya, berambut pendek, dan memiliki janggut dan kumis. Mumi ini juga memiliki tinggi 5 kaki. Usianya sekitar 40 tahun saat meninggal karena digantung. Ia meninggal 12-24 jam setelah memakan makanan terakhirnya, yaitu bubur dari tumbuhan dan biji-bijian. Meski usianya sudah 2.300 tahun, mumi ini terlihat masih sangat terawat. Diperkirakan, David berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi hingga 200 Masehi. Kemudian ditemukan pada awal abad ke-20 di cekungan Tarim di Xinjiang, Cina. Mumi ini mengenakan tunik kepar merah serta legging tartan. Ciri-cirinya sangat mirip dengan orang Eropa, yaitu bertubuh tinggi dan berambut merah. Sehingga sangat besar kemungkinan ia merupakan penutur bahasa Indo-Eropa. Dari analisis Y-DNA, David merupakan haplogrup R1A karakteristik Eurasia Barat. Meski jasadnya sudah lebih dari 3.000 tahun, tapi tubuhnya masih sangat terawat. Perempuan Tocharian, mumi yang hidup sekitar 1000 sebelum Masehi ini, ditemukan di cekungan Tarim, sama seperti David. Dia bertubuh tinggi, hidung mancung, serta rambut panjang berwarna kuning muda. Saat ditemukan, mumi perempuan ini terawetkan dengan sangat baik, menggunakan pakaian yang tenunannya mirip dengan kain Celtic. Selain itu, para ahli memperkirakan wanita ini meninggal saat dia berusia 40 tahun. The Beauty of Lowland merupakan mumi paling terkenal dari Tarim. Lowland ditemukan pada tahun 1980 dan diperkirakan hidup sekitar 1800 sebelum Masehi. Dia dimakamkan 3 kaki di bawah tanah. Kondisinya terawetkan dengan sangat baik karena iklim yang kering dan sifat pengawetan garam. Selain itu, tubuhnya dibungkus dengan kain wol serta dikelilingi hadiah penguburan. Diperkirakan, The Beauty of Lowland meninggal saat berusia 45 tahun saat musim dingin karena menelan pasir, arang, dan debu dalam jumlah yang besar, sehingga membuat dia gagal paru-paru. Nah, yang satu ini adalah mumi alami tertua di Eropa. Otzi, si manusia es yang hidup sekitar 3.300 sebelum Masehi. Dia ditemukan di perbatasan antara Austria dan Italia, tepatnya di pegunungan Alpen Otzil dalam keadaan membeku. Diperkirakan, Otzi memiliki tinggi sekitar 5 kaki dan berusia 45 tahun. Dia meninggal karena mengalami kekerasan. Terdapat mata panah yang bersarang di bahu kirinya. Salah satu luka di pangkal ibu jarinya mencapai tulang. Dia juga mengalami memar dan luka di pergelangan tangan dan dada, serta luka pukulan di kepala yang mungkin menyebabkan kematiannya.